Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, ektes. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness, saudaraku, bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas, itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar, kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku, seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness, yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita. Dan orang melihat godliness, buah daripada holiness. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan?
Saya percaya bahwa hari ini kita datang dengan satu semangat yang luar biasa. Sebab firman Tuhan bilang, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Saya percaya waktu Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan menyatakan pribadinya, kuasanya, kasihnya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bertahta di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah kami berikan setiap pujian penyembahan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan setiap kita mari sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sebab kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah milik Engkau. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah yang memelihara setiap jiwa kami Tuhan. Untuk itu Engkau saja yang layak untuk kami sembah dan puji di tempat ini. Bapak Ibu Jemaat katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau
Hanya-Mu saja yang kudus di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu,
Mari kita berikan sorakan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Sebab oleh karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sama-sama kita katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kukung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Karena Tuhan berjaya, yang memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sebab Kau Tuhan ajaib. Amin. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Tuhan kita.
Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu jemaat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita mau katakan lagu ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bapaknya Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama, Raja mulia. Sebab sampai selama-lamanya hanya satu Raja kami, yaitu Engkau Tuhan, yaitu Engkau Yesus. Kau Raja, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari Bapak Ibu jemaat kita katakan lagu ini dari awal sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari jemaat Tuhan katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih-Mu mengalir di dalam kami. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan cinta-Mu
di sepanjang hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kau Tuhan yang sertai setiap langkah-langkah kami. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melewati setiap proses hidup kami Tuhan, Kau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatimu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu seperti sungai yang selalu menyegarkan kehidupan kami. Tanpa kasih-Mu Bapak, kehidupan kami sia-sia.
Biarlah pagi hari ini kasih-Mu melingkupi setiap hati kami. Melembutkan hati kami yang sudah mulai mengeras. Siapkan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Seperti benih yang sehat, ditanam ke dalam tanah yang sehat. Dan biarlah kehidupan kami bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami memuliakan nama-Mu. Sebab kami ada karena Tuhan. Hidup kami sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk bisa menerima itu, mengingat itu, dan hidup benar sesuai dengan firman-Mu, karena kami tahu hidup kami bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami yang hadir pada hari ini, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan, biarlah kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Thank you tim. Ya, belum apa-apa udah nangis, gimana ya? Nggak jadi. Untung tidak pakai makeup, jadi tidak luntur ya. Kalau enggak saya kayak joker di sini. Shalom. Oke. Tidak terasa kita sisa 4 bulan lagi menghabisi 2025. Betul ya? Tidak terasa. Kalau Januari, Februari kayaknya pelan gitu ya. Udah masuk lewat April, cepet banget. Gitu. Sepanjang tahun ini kita udah belajar banyak. Dari Januari sampai Maret kita belajar untuk mengampuni. Dari April, Juni kita belajar untuk kerendahan hati. 3 bulan terakhir yang lagi kita jalani sekarang kita berbicara tentang kekudusan. Jadi sudah 8 bulan ini kita diajar terus untuk mempersiapkan hati kita, internal kita, untuk menanti kedatangan Tuhan. Biar waktu Tuhan datang kita dijumpai dalam kondisi yang baik. Oke. Nah 7 minggu ini Bapak Ibu sekalian sudah belajar tentang kekudusan. Hari ini kita mau masuk lebih dalam, lebih ke praktek gitu ya. Nah sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita adalah representatif dari Tuhan. Bukan hanya kita di rock ya. Bukan hanya karena nama rock, tapi dipilih gara-gara itu. Representative of Christ Kingdom. Setiap kita adalah representasi dari Tuhan gitu. Kita tahu itu, tapi kadang-kadang kita gak sadar bahwa panggilan kita adalah untuk membawa berita baik ini kepada dunia supaya dunia mengenal Allah gitu ya. Dunia gak baca Alkitab, tidak semua orang baca Alkitab. Tapi dunia melihat kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang katanya orang percaya, katanya orang Kristen, yang katanya dikuduskan gitu ya. Apa sih bedanya? Yang katanya Tuhannya hebat, apa sih bedanya gitu. Dunia pengen lihat tuh orang Kristen ini apa benar kehidupannya berbeda ketika dalam tekanan, apa yang mereka lakukan. Ketika dalam tekanan, dalam kehidupan sehari-hari bedanya apa. Dunia tuh pengen tahu apakah orang Kristen tuh mungkin masih tetap makan mana yang turun dari langit. Ataukah sebetulnya sama, makan patatas, makan nasi, makan papeda gitu ya. Mereka pengen tahu beda atau enggak sih sebetulnya gitu. Kemudian kalau kita lagi dalam tekanan, dunia tuh pengen lihat apakah orang Kristen tuh ada ordal, ada orang dalam. Apakah orang Kristen tuh mungkin dalam hidupnya tuh selalu enak karena ada malaikat. Mau parkir, malaikat siapin tempat parkir. Kan gitu ya, sering banget kan. Wow, Tuhan saya mau parkir, Tuhan siapkan. Puji Tuhan dapat lo parkir gitu. Jadi kayak seakan-akan urusannya hanya untuk urusan parkir. Apakah orang Kristen bedanya di situ? Bahwa bisa berdoa minta parkir, parkiran datang gitu ya. Jadi kayak begitu kita jadi orang Kristen, jadi ada ribuan malaikat yang siap sedia. Pokoknya kita gak bakal sakit, gak bakal susah gitu loh. Apakah seperti itu? Faktanya kalau Jayapura panas, apakah hanya orang non-Kristen yang merasakan kepanasan? Tidak, setiap kita rasa panas, ya kan? Tidak ada kekhususannya gitu. Tidak kita jalan-jalan kayak film kartun lalu ada awan sedikit yang ada kasih turun salju-salju jadi kita agak dingin, nggak kayak begitu gitu ya. Faktanya kalau ekonomi lagi susah, kira-kira orang Kristen ngerasain juga nggak?
Ngerasain. Tapi yang bedain apa? Responnya. Respon kita berbeda. Nah tapi sayangnya banyak orang Kristen yang juga punya pemahaman yang agak kurang pas begitu. Banyak orang Kristen yang aku perhatikan sukanya tuh sama sesuatu yang magical, yang magis, yang sihir. Aku bilangnya sihir gitu ya. Karena yang magical gitu-gitu cuman ada di cerita Disney. Cering ada peri-peri yang gerakan dia punya wand, tongkat, terus kemudian apa yang terjadi gitu ya. Tinggal kasih masuk tangan di kantong gitu, keluar apalah, tinggal buka pintu sampailah di mana, di Jerman di mana begitu kan. Itu magic, itu cuman sihir. Tapi kadang-kadang orang Kristen berharap kehidupannya kayak begitu. Begitu masuk ke Hamadi, Laut Hamadi ataupun Besji, dibaptis keluar langsung suci. Pikirannya suci, kepalanya suci, perbuatannya suci. Pengennya kan begitu tuh. Begitu terima Tuhan Yesus, langsung kehidupannya baik-baik saja, aman-aman saja. Tingkap langit terbuka, apalagi kalau suplayanan, langsung tingkap langit terbuka, di dalam rekening isi uang untuk 12 keturunan. Kita pengennya begitu. Kadang-kadang orang Kristen begitu ya. Kalau zaman dulu saya ada yang lagi jalan terus, mobil baru dalam nama Yesus saya punya. Magic nggak? Magic itu sihir namanya. Itu punya orang, enak aja main dalam nama Yesus tidak ikut kerja, mau jadi miliknya gitu kan. Nah sayangnya bukan hanya dunia yang melihat gitu, orang Kristen berharapnya seperti itu. Jadi realitanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Alkitab bilang kamu akan mengalami penganiayaan, akan mengalami kesulitan. Tuhan gak pernah janji kalau ikut aku hidupmu akan enak, enggak. Kuk yang kupasang itu ringan, tapi ada tetap ada kuknya gitu loh. Tuhan gak pernah janji kita hidupnya enak, tapi Tuhan janji kalau kamu jatuh gak akan sampai tergeletak. Kamu gak pernah sendirian, kalau lagi susah aku lagi gendong kamu. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan gak bilang hidupmu akan enak-enak saja, ongkang-ongkang kaki, gak usah bekerja, gak bisa. Dari zaman Adam dan Hawa diciptakan, perintahnya adalah beranak cuculah dan pemilah bumi. Itu bicara soal kerja. Nah kenyataannya manusia pengennya yang gampang-gampang aja, gak pengen sakit. Dan banyak orang Kristen yang juga berharap hal yang sama. Izin ya kalau saya kebanyakan nulis ini soalnya sini lagi sakit ya. Entahlah tidur salah bantal mungkin. So kita lupa bahwa Tuhan kita suka proses. Oke, thank you. Kita lupa bahwa Tuhan kita suka proses, Allah yang berproses. Dan Tuhan tuh mau kita selalu dibaharui gitu ya. Setiap hari harus dibaharui gitu. Biar semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 mengatakan bahwa sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah masalahnya konsep kekudusan itu kan suka abstrak. Kudus itu yang mana? Abstrak banget gitu kan ya. Nah aku pengen dari punyanya Efesus saja, Rasul Paulus. Kudus itu adalah tentang bagaimana kita hidup, berjalan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berkata-kata. Karena kudus itu bukan kayak film kartun yang di atasnya ada lingkaran kuning menyala, terus ada sayap di belakang. Itu bukan kudus. Kudus bukan karena pakai baju putih-putih, itu bukan kudus. Kudus adalah cara bicara kita, cara perilaku kita, pikiran kita, kata-kata kita. Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, kita punya hidup sudah lebih baik dari ahli-ahli Taurat atau belum? Sudah hafal mati Alkitab? Belum. Sudah melakukan semua ritual agama dengan baik?
bisa jago berkata-kata, kalau berdoa tuh bagus banget. Tuhan bilang, kalau hidupmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli Taurat, kehidupan beragamanya, sucinya, kudusnya bersifat eksternal. Cuman kalau dilihat orang aja, hidupnya kudus, jalannya benar, perkataannya ditata. Tapi internalnya bobrok. Makanya ada masa Tuhan bilang, hai engkau keturunan ular beludak. Jadi di dalamnya korup, di dalamnya rusak, tapi di luarnya kelihatan bagus. Nah Tuhan tidak mau kita sebagai orang Kristen, hidup kita tidak lebih benar dari mereka. Tuhan mau kalau eksternalmu bagus, internalmu juga bagus. Hatimu, pikiranmu harus bagus. Makanya Alkitab bilang, menginginkan dalam hati aja sudah berdosa. Gitu ya. Menginginkan dalam hati saja sudah berdosa. Nah yang Tuhan mau adalah kehidupan rohani kita tidak hanya sebatas perilaku, tidak hanya ke gereja, doa malam, bayar perpuluhan dan segala macam. Tapi hatinya itu perlu diubah. Makanya dari Januari pengampunan. 3 bulan selanjutnya kerendahan hati. Ini masuk lagi nih kekudusan gitu ya. Bukan iseng, ini ada alurnya gitu. Karena ini ternyata hal-hal yang susah gitu. Karena kalau di Matius 46:47 bilang gini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi bedanya kita apa? Apa yang bisa bikin kita berbeda dari mereka yang tidak mengenal Allah dari dunia? Kan pertanyaannya jadi di situ kan. Dunia ini lagi mau lihat apa sih bedanya orang Kristen? Karena jujur aja, banyak aja. Korupsi juga iya, membunuh juga iya, suka gosip juga iya, gitu. Apa bedanya gitu kan ya. Nah, saya itu akhir-akhir ini lagi gelisah hatinya. Udah bunyinya. Gelisah hatinya, lagi gundah, lagi berbeban berat rasanya. Karena ya kita tahu bahwa dunia tidak baik-baik saja, otomatis orang-orangnya juga tidak baik-baik saja, which is sebetulnya di Alkitab tertulis bahwa menjelang akhir zaman seperti itulah kehidupannya. Cuman yang bikin saya sedih, nah kan mau nangis. Yang bikin saya sedih itu banyak anak Tuhan yang saya perhatikan jadi mati rasa. Oke. Banyak yang kecewa sama hidupnya, kecewa sama sesamanya, kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan. Masih ke gereja? Masih pelayanan? Masih. Jago ayat? Mungkin jago ayat. Tapi actually udah mulai mati rasa. Di dalam hatinya tuh udah liturgi saja kalau melakukan sesuatu. Tapi sebetulnya hatinya udah mulai gelap. Beberapa hari yang lalu saya teleponan sama salah satu sahabat saya yang udah kayak saudara, kita udah kenal begitu lama. Kebetulan mamanya meninggal karena cancer. Dia lagi cerita bahwa dia teleponan sama temennya yang mamanya juga meninggal karena cancer. Bahas, akhirnya mereka jadi kepikiran nih, gitu kan ya. Kepikiran terus akhirnya gini, katanya kalau cancer itu karena kepahitan. Kayaknya kita mesti cek hati kita nih, kita pahitnya tapi di mana. Dan kita teleponan dan dia tanya, sebetulnya cari tahu kita pahit itu bagaimana sih? Karena saya udah cek apa saya pahit sama kakak saya, apa saya pahit sama yang ini, apakah saya pahit sama ini. Kayaknya sih udah mengampuni, tapi apakah saya pahit? Jawaban saya simple. Jika ada kepahitan dalam hidup, sangat mudah untuk melihatnya. Yang pertama, perhatikan kalimat yang keluar dari mulut kita. Orang pahit pasti suka mengeluh. Orang pahit pasti suka nyinyir. Orang pahit pasti suka sarkastik. Orang pahit pasti pesimis kalau ngomong. Orang pahit pasti sinis kalau bicara. Nah kita cek di hati kita ada itu atau enggak.
Wah negara dan bangsa tuh begini. Wah gereja tuh begini. Wah si A tuh begini. Wah pasangan saya gini. Pertanyaannya, do we do something? Apakah ada yang sudah kita lakukan? Ataukah kita cuma komplain doang? Orang yang suka komplain, orang yang di dalamnya pahit. Karena apa yang keluar berasal dari dalam hati. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya gak ada kepahitan, tidak mungkin kasih keluar kepahitan. Pernah gak ketemu orang yang kayak gitu? Dari pagi sampai malam, ada aja yang dikomplain. Di jalan dia komplain, nih orang kurang ngajar banget nih, bego nih gini. Wah Indonesia ini pajak jadi mahal nih gini. Wah ini tuh gini. Gak ada satupun yang bisa oke. Semuanya komplain terus. Kira-kira lelah gak? Lelah. Tapi banyak gak yang melakukan itu? Banyak banget. Kadang-kadang kita melakukannya. Yang menjadi kegundahan saya, kenapa sih gak milih kasih? Karena kalau kita milih kasih, hidupnya tuh jauh lebih tenang. Ada badai? Ada. Bapak Ibu kalau lagi marah-marah, lagi kesel sama orang, capek gak? Capek. Harinya rusak gak? Rusak. Hubungannya rusak gak? Rusak. Tapi kita tuh suka banget loh nunjukin orang, nyalain orang, ya kan? That's what we do. Kalau bisa menyalahkan orang akan jauh lebih enak. Hari ini kita akan belajar dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 sampai 19, saya mulai dari itu dulu. Benar? Yes. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. So ketika kekecewaan menumpuk, perasaan kita tuh perlahan-lahan menjadi tumpul. Kalau perasaan kita tumpul, yang ada yang kita lakukan adalah hal-hal yang penuh dengan dosa. Karena hatinya menjadi gelap. Bapak Ibu pernah dengar gak sih yang kayak apa? Jangan mendukakan hati Roh Kudus gitu. Kira-kira itu apa artinya? Artinya adalah ketika kita sampai pada titik di mana kita tidak bisa lagi bertobat. Kemarin saya ada yang curhat, Kak, aku udah mentoring anak ini, udah aku doain, udah aku bimbing dan segala macam supaya tidak kembali lagi ke kehidupan yang lama. Datang-datang sekaget dia lagi hamil luar nikah. Saya kecewa sekali. Karena saya sudah memberikan banyak, saya sudah mengusahakan banyak, saya sudah tolong dia, saya sudah bimbing dia. Tapi dia tetap dengan kehidupan yang lama. Akhirnya jadi kecewa lah si orang yang ceritakan kepada saya. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ketika hati kita mengeras, kita gak bakal bisa bertobat lagi. Tidak akan mau bertobat lagi. Disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Yang sudah terus kasih ingat di dalam hati kita. Jangan bikin ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi kita bilang enggak, I want to do what I want. Saya tidak peduli lagi. Karena orang kalau sudah mati rasa, dia sudah tidak peduli. Yang penting adalah saya. Saya nggak peduli sama Tuhan, saya nggak peduli sama apapun lagi. Disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Karena sudah nggak ada lagi kesempatan buat bertobat. Betul-betul hatinya udah keras.
Kalau bahasa Indonesia dia nggak tulis tender heart. Kalau pakai bahasa Inggris itu tulisnya tender heart. Hati itu harus lembut. Karena hanya yang lembut hatinya, yang rendah hatinya itu yang mau belajar. Itu yang mau menerima pelajaran, itu yang mau merubah, itu yang mau dibaharui. Tapi kalau hati sudah keras, nggak bisa diapa-apain. Dalam ayat yang selanjutnya 20-24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So di sini bilang gini, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada kita itu diberikan manusia baru, sudah diciptakan dengan manusia baru. Tapi kita perlu dibaharui di dalam roh dan pikiran, gitu ya. Bukan magic, bukan sulap, bukan sihir gitu. Kita perlu menanggalkan dan kemudian sadar untuk memilih mengenakan manusia yang baru. Nah, pagi ini aku pengen kita belajar. Wow, what is that? Satu rumusan simple yang diajarkan oleh Rasul Paulus, gitu ya. Makanya sengaja bawa jas 2, bukan karena tidak bisa memilih hari ini saya mau pakai jas yang warna apa gitu. Pada kita itu sudah diberikan manusia yang baru. Adik saya bilang ngapain sih? Masalahnya kalau tidak ada visual, Bapak Ibu hanya mengingat mengkali cuma 7% daripada apa yang diajarkan. Jadi saya pengen nyantolnya lebih banyak gitu ya. Jadi saya pakai visual. Ini adalah manusia yang baru. Dikatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Kita yang harus tanggalkan ya, bukan Tuhan yang menanggalkan. Tuhan sudah kasih. Tapi kita yang harus menanggalkan, kemudian kita harus pakai manusia yang baru. Gampang gak? Gak gampang, nih agak ribet sih. Ibu-ibu lebih suka pakai daster baru atau daster yang suruh robek-robek? Robek-robek lah, lebih enak lah gitu kan. Nah aku berharap kita bisa ada magic gitu ya. Masalahnya ini kan gak bisa magic, jadi aku gak bisa langsung berubah warna. Masalahnya ini yang kita lakukan harus dilakukan setiap hari. Sekarang aku lagi pakai manusia baru. Tutur kataku mungkin berbeda, respon aku berbeda. Tapi ini tuh kejadiannya kayak gimana ya? Kalau di film-film tuh yang kita udah pakai baju lain tiba-tiba keluar rumah bajunya berubah sendiri. Nah seperti itulah kita. Dengan manusia lama nanti lagi santai-santai, lagi ketemu sama teman gitu ya. Kan kalau lagi pakai baju ini tutur katanya bagus gitu kan. Nah nanti tanpa sadar lagi seru-seru ngobrol sama teman. Woi anjing, lama tidak ketemu. Tanpa sadar. Makanya mesti sadar lagi, lepas lagi, pakai lagi. PR gak? PR banget. Ribet loh kayak pakai gini. Tapi aku gak punya simulasi yang lebih bagus dari ini. Capek gak? Capek. Tapi itulah yang saya kesal. Orang Kristen ini pemalas. Maaf, orang Kristen super pemalas. Kita mau yang enak-enak aja. Kita gak mau latihan. Padahal ini harus latihan. Tanggalkan. Coba semua tangan kirinya. Tanggalkan, lepas. Oke. Pasang. Lepas. Pasang. Lepas. Pasang. Udah capek kan?
lepas, pasang. Masalahnya otak manusia ini diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa supaya apa yang kita lakukan semuanya jadi otomatis. Dulu nyetir, pertama kali nyetir manual, harus ingat kasih masuk kopling dulu, pindah gigi 1, harus angkat kopling pelan-pelan sambil tekan gas gitu ya. Kalau angkat terlalu cepat mobil berhenti gitu ya. Kalau naik tanjakan rem tanpa kopling mobil berhenti gitu. Jadi keringat dingin, apalagi kalau ada Bapak David Halim di samping. Bodoh kamu, aduh masih kurang pintar kamu gitu ya. Jadi ada pressure tambahannya gitu kan ya. Nah, dari Jayapura sampai Sentani itu kayak perjalanan setengah bulan, 1 minggu. Karena stres banget, keringat dingin keluar, semua pegang dengan begininya gitu kan ya. Tapi ketika sudah biasa, sambil bicara kita udah gak peduli lagi, kaki sudah lancar, sudah seperti otomatis. Jadi otak kita diciptakan segitunya sama Tuhan supaya kita bisa berfungsi dengan lebih baik. Nah, manusia lama udah kita pakai bertahun-tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, 68 tahun, pola-pola pikir lama itu selalu kita pakai. Nah, Tuhan udah kasih yang baru. Ketika Tuhan sudah mati di kayu salib, udah menebus kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, Tuhan udah kasih manusia barunya. Tapi di dalam ketumpung otak masih banyak manusia lama. Harus sadar dikeluarin, baru kemudian ganti yang baru. Masalahnya banyak orang Kristen pemalas dan kemudian orang Kristen tidak mau berusaha untuk cek karena pikirnya biasa-biasa saja, normal saja, akan kayak begini-begini dari tahun dahulu kala, nggak perlu ada perubahannya. Isunya di sana. Kemudian lama-lama kecewa, kemudian hatinya menggelap dan mengeras. Ketemu tinggal kasih salah orang karena yang kasih salah orang itu akan jauh lebih gampang, lebih enak daripada berusaha gitu ya. Nah, apa sih yang perlu dibuka, dilepas gitu ya, apa yang perlu dilepas? Kalau dalam ayat, mana ayatnya, kok hilang? Dikatakan buanglah dusta, betul ya? Aku ada ayat 25 kan ya? Ada. Karena itu, buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Di pasal ini diajarkan ada 5 dosa yang selalu kita lakukan, yang seringkali kita bergumul dengan hal-hal itu. Yang pertama adalah dusta. Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota, gitu ya. Dusta itu merusak relasi, betul? Fitnah itu merusak relasi. Jadi dusta ini bukan hanya sekedar berbohong. Kenapa harus dimasukkan di pasal ini? Karena ini penting banget. Karena dustalah gereja rusak. Karena dustalah orang keluar dari komsel, ya kan? Ada juga begitu. Gosip kiri kanan, fitnah kiri kanan, ada aja gitu. Kata Amsal bilangnya gini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka orang berdusta, itu keji di mata Tuhan. Tapi kadang-kadang ketong su terbiasa dengan berbohong. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Padahal di dalam lagi sedihnya luar biasa. Ada kepeng, terus ada orang datang mau pinjam. Ada duit gak? Oh sorry gak ada. Ya kan aku alokasikan buat yang lain. Bilang, sorry hari ini aku belum bisa bantu. Aku ada tapi buat ini. Aku ada tapi ada pengeluaran. Jadi saya belum bisa bantu. Bisa gak? Bisa. Tapi kan lebih gampang bilang apa? Gak ada, sorry ya gak ada. Ketong pikir akan hal kecil. Nah tapi itu cara iblis tuh. Selalu bikinnya jadi simple. Sederhana. Tidak berdosa besar, tidak menyakiti, tidak berbahaya. Tapi tahu gak, hal kecil saja itu bisa merusak.
kita nggak menyadari seberapa besar dampak kebohongan kecil. Let's say Amos sakit gitu, nggak minta Amos. Terus Amos nih beli obat, nanti beli obat ini, makan ini, gini-gini. Oh iya, udah, makasih. Udah minum obat, udah. Ternyata belum. Terus satu waktu ketahuan kalau belum minum obat. Ini kan barang biasa ya, nggak usah dibikin lebay. Tapi bisa nggak saya merasa kayak gini? Hal sekecil itu aja kamu harus bohong. Kira-kira hal lain bohong apa lagi ya? Ngerti nggak? Kita anggap itu barang biasa, kecil hal aja, nggak usah digede-gedein lah gitu. Tapi kalau hal kecil gitu aja bisa bohong sama aku, terus hal apa lagi yang sebetulnya dia bohong? Bisa nggak aku berpikir kayak begitu? Relasinya jadi rusak nggak? Rusak. Dusta apa sih? Melebih-lebihkan fakta, mengurangi fakta, gitu kan? Memutarbalikkan fakta, diam pada saat harus bicara, jago mulut manis, jago putar kata gitu ya, mengubah topik pembicaraan, saling menyalahkan. Banyak gak terjadi dalam pernikahan, dalam pertemanan. Kemarin saya waktu lagi nyiapin ini, Tuhan ngingetin satu, asumsi. Akhirnya saya bisa melihat, oh iya, asumsi termasuk dengan dusta. Seberapa sering kita berasumsi dan kita percaya pada asumsi kita tanpa kita klarifikasi. Yang kita percaya itu apa? Kebohongan kan? Dusta kan? Kita gak mau klarifikasi. Aku agak gak enak nih sama Agu nih, tapi aku gak klarifikasi. Aku berasumsi saja bahwa memang Agu ini agak reseh nih, Agu ini ada sesuatu. Aku percaya pada dusta yang aku siapin di dalam kepalaku sendiri. Asumsi itu membunuh relasi. Dusta itu membunuh relasi. Makanya dibilang kita harus lepas dusta, kemudian harus pakai kata-kata kebenaran. Masalahnya hal sesimpel itu, tapi efeknya luar biasa. Berapa banyak relasi rusak, berapa banyak pasangan bercerai hanya gara-gara dusta. Gara-gara asumsi. Dikatakan bahwa dusta membawa kematian dalam relasi. Mazmur 120 ayat 2. Di situ Raja Daud bilang, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan daripada lidah penipu. Dusta ini saking kita sudah hari-hari melakukannya sampai sudah terasa normal. Kalau baca Alkitab lagi ngomong, iya betul tidak boleh fitnah, tidak boleh berdusta. Pertanyaannya kita lakukan tiap hari kan tidak? Kita lakukan tiap hari. Oleh sebab itu kita perlu minta bantuan Tuhan untuk melepaskan kita dari bibir dusta, dari lidah penipu. Karena manusia lama suka menipu, manusia baru suka berkata-kata kebenaran gitu ya. Jadi kita harus lepasin dusta, kita harus pakai kebenaran. Next, yang kedua, marah. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Notice ya, jangan sampai matahari terbenam, kalau marah jangan sampai berdosa, dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ternyata kalau kita lagi marah, ada kesempatan yang terbuka besar sekali untuk iblis bisa masuk dan membuat kita jadi berdosa. Jadi marah
tidak dosa, tapi marah itu bisa menjadi dosa. Nah, dikatakan tuh sebenarnya ada dua jenis marah. Sinful anger sama godly anger. Marah yang berdosa dan marah yang ilahi gitu ya. Marah berdosa itu kemarahan yang lahir dari ego yang terluka. Kemarahan yang menyebabkan kita selalu berbuat dosa karena ingin melindungi ego. Kalau kemarahan ilahi, marah yang diinspirasi oleh Roh Kudus, lahir dari hati yang mengasihi kebenaran dan keadilan Tuhan. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Mari kita lihat. Dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah di atas dia dan menyala-nyalalah amarah dengan sangat. Jadi yang bikin Saul marah siapa? Roh Allah berkuasa atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya. Di sini Saul marah karena ada bangsa yang tidak bertuhan lah. Mereka mencaci maki dan menghina bangsa Israel. Tadi dibilang kalau godly anger diinspirasi oleh Roh Kudus. Lahir dari hati yang mengasihi kebenaran dan keadilan Tuhan gitu ya. Kita lihat lagi. Bilangan Nehemia kah? Bilangan 16 ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Di sini Musa marah karena pemberontakan bangsanya melawan Tuhan. Jadi marah bukan karena tidak dianggap, tapi marah karena ini bangsa kurang ajar banget sama Tuhan. Udah diurusin Tuhan sampai segitunya tapi mereka memberontak. Itu Musa marah. Jadi itu yang dibilang godly anger gitu ya. Satu lagi, Nehemia 5 ayat 6 sampai 7. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah dipikir masak-masak, mana dia? Aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Jadi marah karena perilaku yang tidak benar. Gitu ya. Nah, waktu kita marah karena apa? Seringkali kita marah karena apa? Ego kita dilukai. Saya cerita kemarin di Rock Woman. Pagi-pagi ponakan saya nanya, "Anti, hari ini apakah kamu pergi dengan papaku dan mamaku?" Terus saya lagi jawab, tuh dia gini, sepanjang jawaban saya dia melakukan itu. Itu air mendidih sampai di kepala, teng gitu ya. Terus dia pindah ke bapaknya, tuh dia tanya, hari ini kamu pergi sama anti atau sama mami kemana gitu kan. Langsung saya ngamuk, saya marahnya karena apa? Karena ego saya terluka. Ini anak kurang ajar nih. Ada bertanya, kita menjawab, dia tidak dengar. Berarti dia tidak hormat sama orang tua. Tapi apakah betul ponakan saya bermaksud tidak menghormati saya? Enggak. Dia maunya bercanda. Otomatis memang betul kita perlu mengajarkan gitu ya. Tapi ini maksudnya bercanda, tidak bermaksud kurang ajar sama saya. Tapi saya marah karena saya merasa dia kurang ajar sama saya, tidak menghormati saya. Orang lagi berusaha untuk menjawab tapi dia malah nenek, kemudian tanya pertanyaan yang sama ke ayahnya. Jadi saya marah saya godly anger atau sinful anger?
Ini langsung pengakuan dosa di depan jemaat, enak banget langsung ya. Sinful anger. Kenapa saya harus nyampein ini? Karena ini hari-hari kita lakukan. Lagi nyetir mobil, terus ada orang nyalip. Langsung semua bahasa roh kita keluarkan kan. Bahasa roh setan maksudnya, bukan bahasa roh yang benar. Karena apa? Orang itu bikin kaget, orang itu mengganggu kehidupan saya, ya kan? Terus di dalam hati sampai di kantor siapa aja dekat ketong hajar habis. Ibu-ibu paling susah nih. Kalau lagi datang mau bulan, itu biasanya gampang uring-uringan. Ya, kalau bisa ada orang di sampingnya jangan bernafas, nafasmu ribut. Kita bisa sampai begitu. Betul, ini ketawa berarti iya. Bukan saya sendiri berarti. Betul kita ada pengaruh hormonal, tapi kita perlu menyadari itu. Kita nggak bisa bilang atas nama hormon, terus maki-maki orang, marah-marah, pokoknya semua orang saya marahin aja. Atas nama hormon, nggak bisa. Tetap sinful anger. Saya minta yang slide ada 5 step dong. Nah waktu saya tinggal 6 menit. Oh dilewatin aja langsung. Yang 5 step 2 slide terakhir. Yes. Saya pengen kita belajar untuk ingat ini. Begitu ada situasi, sebelum bereaksi, sebelum merespon, pause dulu. Tarik nafas panjang, jangan underestimate tarik nafas ya. Tarik nafas panjang, tahan sebentar, terus hembuskan sambil berdoa, Roh Kudus singkapin gitu ya. Roh Kudus baharui pikiranku, baharui hatiku. Oke? Begitu ada yang menjengkelkan, jangan bereaksi. Pause dulu, tahan mulut, tahan semua. Pause dulu, minta Tuhan tolong saya. Terus baca situasinya. Yang perusaha lepas apa? Kalau manusia lama, sama kisah hajar dia, mati dia sudah pasti. Tapi kebenaran firman Tuhan bilangnya apa? Kalau ada orang bersalah, kita ajak bicara 4 mata. Tuhan bilang juga kalau bicara jangan kosong-kosong aja, sedikit ada garamnya. Supaya waktu kita bicara, orang itu bisa dipulihkan hatinya. Terus ada lagi firman bilang sedapat-dapatnya kalau kedamaian itu bergantung padamu ya kamu atur gitu loh. Berarti yang aku harus pakai yang baru apa? Reaksiku apa? Apakah perlu anjing babi kucing ataukah saya bisa panggil, Mos, kita ngobrol dulu yuk. Saya mau ngeluarin apa yang ada dalam hati nih. Kamu gini. Misalnya Amos terlambat nih, selalu terlambat misalnya. Saya akan panggil tuh saya bilang ini, Mos, saya kecewa sama kamu karena kamu tuh leader. Dan kamu ini dari tanggal sekian tuh selalu terlambat. Dan alasanmu kadang-kadang gak masuk akal. Nah kamu sadar gak waktu kamu terlambat, yang bawahmu jadi ikut terlambat. Waktu kamu begini, ini tuh gini. Saya berharap ke depannya kamu bisa lebih baik. Ini saya lagi marah atau enggak? Lagi marah atau enggak? Hah? Marah, ini lagi marah. Tapi marah itu kan gak perlu, dasar kamu gak tahu diri udah dibayar, kan gak perlu. Setiap kali mau kasih keluar kata-kata, ingat satu ini, kalau tidak ada hal yang baik bisa keluar dari kamu punya mulut, tutup mulut. Ini bahasa yang rada kasar aja. If nothing's good can come out from your mouth, don't say anything. Kalau tidak ada kata-kata yang bisa keluar, kan kita tahu ya. Begitu kita mau buka mulut nih kita tahu. Ini sumpah serapa yang keluar ataukah puji Tuhan baik-baik yang keluar. Kita tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa ini kalau saya bicara nih pasti dia sakit, tutup mulut. Karena waktu marahmu selesai, terus kamu mau baik-baik lagi, yang di sana tuh udah terluka, udah kira-kira kalau ketong paku orang atau ketong silet-silet orang, terus waktu kita baik, sorry ya, bisa hapus? Gak bisa, tetap terluka.
Jadi kalau mau kasih keluar kata, pause dulu. Cek situasinya, ini godly anger atau bukan. Apakah harus menahan-nahan? Enggak juga. Marah itu perlu diekspresikan, tapi ekspresinya banyak. Dan kita perlu sadar, ini yang saya bilang orang Kristen suka pemalas. Maunya enak aja gitu loh. Tidak mau mengusahakan. Padahal dibilang meditate night and day. Meditasi firman Tuhan, harus gali. Apa sih kata firman Tuhan ini? Apa sih katanya untuk saya? Bagian hidup saya mana sih yang mesti dirubah? Ketemu pemalas dengan barang itu. Banyak yang nanti datang cuma gini, saya udah berdoa, saya udah dengar khotbah, saya udah ikut-ikut seminar, saya udah ini, tapi kok hidupnya gini-gini aja. Lah, sudah berubah tuh cuma dengar-dengar saja. Maksudnya mendengar dan ya Tuhan ya saya bersalah, tapi tidak ada langkah untuk berjalan. Kira-kira bisa nggak? Iman tanpa perbuatan itu mati. So, ini 5 step yang simple. Begitu ada sesuatu, pause dulu sesaat, tarik nafas, minta Tuhan tolong. Karena dibilang tadi, sudah ada manusia baru, tinggal kita yang mau pakai. Tinggal kita yang mau punya hati yang lembut untuk selalu dibaharui. Firman Tuhan bilangnya apa? Harusnya seperti apa? Pakai itu, kemudian sharing. Step 4 cukup nggak? Ya oke lah, tapi kalau bisa sharing. Kenapa harus sharing? Karena kalau aku sharing, aku bisa memberkati orang. Kedua, aku punya orang aman yang bisa selalu mengingatkan aku. Ini marah apa nih? Ini marah sinful anger kah? Marah yang rohani? Ketika aku bilang ke Amos sebagai orang aman aku, saya punya masalah dengan marah. Kira-kira Amos bakal bantu aku nggak? Bakal. Dan karena Amos sudah tahu saya punya kelemahan, saya akan selalu berusaha untuk menjaga nggak? Karena aku udah selalu didoain, udah selalu ditolong, udah selalu disupport. Saya akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab sama hidup saya. Makanya penting buat kita sharing. Mengaku dosa sama Tuhan cukup? Kita suka bilang cukup. Tuhan butuh, Tuhan mau kita juga berkomunitas. Bukan masalah harus naik di mimbar gini baru mengaku dosa, bukan. Kita butuh orang aman. Kita butuh komunitas yang sehat. Ya saya berharap bahwa komsel yang ada di gereja ini bisa menjadi ruang aman bagi semua anggota yang ada. Itu harapan saya, itu doa saya. Tapi again, dia tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tapi setiap kita yang ada di komsel itu harus belajar untuk jadi orang aman. Kalau aku belajar untuk jadi orang aman, dan aku menjadi orang aman buat si A, dan aku bisa menjadi aman untuk si B, kira-kira si A dan si B bisa jadi ruang aman juga nggak? Bisa. Makanya dibilang sharing dengan orang yang aman. Sharing dalam komunitas. Oke, my waktu is up. Boleh kasih yang hati yang tadi dari yang pertama. Hati kita mungkin seperti ini. Next slide. Kemudian ada satu titik kekecewaan. Terus kita biarin, nggak kita apa-apain. Kan katanya harus mengampuni, tapi mengampuni di mulut doang nih. Tidak benar-benar mengalami pembaruan hati dan pikiran. Akhirnya kita biarin. Next slide. Kemudian titik hitam kecil itu mulai menyebar kemana-mana. Kita masih gak bikin apa-apa. Orang Kristen kan harus mengampuni, harus diam-diam saja. Next slide. Tambah lama dia menguasai hati kita. Terus dan terus. Next slide. Sampai akhirnya hati kita menjadi hitam. Next slide. Dan akhirnya benar-benar hitam, benar-benar mengeras. Dan tidak ada lagi jalan untuk bisa bertobat. Karena kita semua mati rasa. Kita sudah tidak lihat ada yang penting di dalam dunia ini selain kehidupanku saja. Tuhan mengecewakan, gereja mengecewakan, manusia mengecewakan. Sometimes kita itu terlalu hidup dalam dunia fantasi. Kita tahu bahwa di dalam gereja isinya orang-orang yang, kan Tuhan bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang yang ada di dalam gereja ini letih lesu dan berbeban berat, betul? Even yang bicara ada di atas ini.
Cuman kita ini suka film-film dongeng, cerita-cerita dongeng. Dan kita berpikir bahwa di gereja itu adalah surga. Isinya malaikat, semua orang-orang baik saja. No. Banyak orang terluka yang ada di dalam gereja. Gereja bukan untuk tempat orang sempurna. Tapi di dalam gereja, kita yang terluka ini, kita yang rusak ini sama-sama belajar untuk semakin hari menjadi semakin lebih baik serupa dengan Kristus. Sama-sama di dalam komunitas, saling mengasah, saling menolong, saling bergesekan, saling mengampuni. Itu. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan, oh gereja harusnya begini, si A harusnya begini, pemimpin ini harusnya begini, dan itu segala macam. Kita lagi ngizinin hati kita lama-lama menjadi hitam. Saya cuma pengen tutup dengan satu pertanyaan. Bagaimana kondisi hatimu? Masih lembutkah? Ataukah kita sadar sudah banyak kegelapan? Cek hati kita, cek mulut kita, pikiran kita lebih banyak negatif atau positif? Hati kita lebih banyak mengeluh, marah, kesal. Bisa loh dalam pelayanan tapi hatinya gelap. Bisa nggak? Bisa. Karena Alkitab juga bilang, bukan mereka yang bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang Tuhan cari adalah orang yang lembut hatinya, yang mau selalu dibaharui sama Tuhan, yang mau pikirannya dan rohnya selalu dibaharui. Tapi bukan magic, we have to do something, kita harus bikin sesuatu. Saya pengen Bapak Ibu pulang dan bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana kondisi hati aku? Tuhan Yesus memberkati. Well, saudara diberkati. Saya pikir pertanyaan terakhir, saya mau kita ambil waktu kita untuk cek hati kita. Bagaimana dengan hati kita hari ini? Karena apa yang disampaikan tadi, saya percaya kalau orang hatinya keras akan bertemu, akan pasti cari orang yang hatinya sama. Ya kan? Kalau orang yang suka komplain, pasti akan ketemu dengan orang yang suka komplain. Mereka bukan buat mereka lebih baik, tapi mereka bikin mereka tambah hari tambah keras. Satu-satunya kalau misalnya hati kita masih keras, hati kita penuh dengan komplain, kalau saudara dengar ini, berarti saudara, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan kasih kesempatan saudara untuk saudara bisa kembali lagi kepada tracknya, supaya hati saudara benar-benar pulih. Kalau memang ada di hati saudara hari ini, mari kita tunduk kepala kita, coba renungkan kembali lagi. Tadi pertanyaan tadi, bagaimana hati kita hari ini? Ambil waktu kita. Yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalam
mengubahkan hati kita. Hanya kasih Yesus yang bisa membuat kita memiliki kehidupan yang utuh. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau pakai saudara seperti yang Dia mau, bukan yang seperti yang saudara mau. Karena kasih-Nya dinyatakan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelak hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, izinkan kami untuk mengecek hati setiap kami. Terima kasih untuk karya kasih-Mu di kayu salib yang mengubahkan hati kami. Kalau kami boleh mampu hari ini karena Engkau Allah yang memberikan kami Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang selalu mengkoreksi hidup kami, yang selalu mengajarkan kami untuk kami menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena itulah yang kami perlukan, itulah tujuan setiap kami pribadi kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini bukan hanya cuman kami dengar, tapi kami menjadi pelaku. Mulai hari ini kami ubahkan hati kami yang mungkin hampir hitam. Kami percaya karena kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang membebat dalam hati kami, buat hati kami diubahkan, hati kami dipenuhi dengan kebenaran, sehingga apa yang keluar dalam kehidupan kami, perbuatan kami tentang Kristus yang kami sembah yang adalah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur untuk kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan. Semua sudah? Kalau semua sudah, saya undang kita persiapkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita angkat persembahan. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mau mengembalikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat yang kami terima, kami bisa memberkati melalui persembahan ini, pekerjaan tangan Tuhan. Sehingga setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, kami berdoa, diberkati Tuhan, dibuat berhasil dan dibuat beruntung. Sehingga kehidupan mereka kemanapun mereka pergi, mereka datang dengan sukacita dan mereka menceritakan kehidupan mereka aman dalam genggaman tangan Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan Yesus Kristus yang adalah. Kami mau memberi dengan sukacita nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama
Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh ada, shalom Bapak, ada satu keluarga. Mungkin kiri kanan boleh salam. Selamat datang Bapak dan Ibu dan keluarga. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa tertanam di tempat ini jika belum memiliki tempat untuk beribadah. Dan juga pasti ada juga kalian, kalau saya lihat-lihat, saya coba saya pantau dulu. Kayaknya ada tapi nggak mau ngaku. Gak apa-apa, saya mengerti. Mungkin masih belum nyaman, tapi saya undang juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini jika belum punya tempat untuk beribadah, kami undang untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang belum berkomunitas, di belakang sana ada satu pasang suami istri, Bapak Jack dan Ibu yang luar biasa. Bapak Ibu bisa kumpul dengan komunitas, karena seperti tadi bahwa kita nggak bisa mengubahkan kehidupan kita sendiri, kita butuh komunitas. Dan di sana Bapak Ibu bisa tanya, nanti bisa tahu tempatnya mana yang cocok buat Bapak Ibu. Oke? Kita akan dengarkan pengumuman, silakan multimedia. Pada pagi hari ini memberikan dosis satu mulai keputusan kami pada hari ini untuk pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. dengan kita tetap berjalan dalam ketaatan, menggunakan kebebasan dan kemerdekaan. Sudah bisa dijadwalkan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus.
Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap, bisa didapatkan di booth Komsel atau juga bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yang tadi Bapak Ibu lihat itu bagian dari komunitas di Jayapura 3. Kita masih ada Jayapura 1, Jayapura 2, ada Sentani 1, Sentani 2, Abepura 1, Abepura 2. Dan saya percaya komunitas bukan hanya cuma tadi happy-happy seperti itu, tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan satu sama lain, dan di situ kadang-kadang kita lagi ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Yang saya percaya itu kita bisa ngerti bahwa Tuhan punya cerita yang luar biasa, karena banyak kesaksian-kesaksian yang kita lihat dari kehidupan yang mereka alami, bagaimana bersama Tuhan. Dan saya percaya akan sangat baik buat kita kalau kita hidup dalam komunitas. Oke? Sekali lagi untuk pengumuman, tunggu dulu. Ini cepat banget nih, sabar. Pengumuman sabar. Oke, saya mau ingetin buat Bapak Ibu yang punya anak remaja. Kita ada youth camp tanggal 20 berapa? 20 dan 21 September, dan please daftar, tempatnya sangat terbatas. Dan juga mereka punya merchandise nih, bajunya nih. Kalau Bapak Ibu mau beli, ini hubungin siapa ya? Oh, hubungin Pak Jack di belakang. Nanti mungkin keluar atau di booth, mereka punya booth, ada kan? Ya, booth pasar. Bapak Ibu nanti bisa tanya, saya pengen baju ukurannya apa? Bisa tanya sama mereka, ada bajunya. Tapi Bapak, yang paling penting bukan beli bajunya dulu. Yang paling penting anak-anaknya didaftarkan dulu supaya mereka punya kesempatan, karena tempatnya sangat terbatas. Please undang. Kalau mungkin saya punya teman, saya punya ponakan yang nggak gereja sini, boleh nggak? Boleh banget. Ajak mereka untuk mereka bisa belajar sama-sama, menjadi berakar dan berdampak, bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga hari Senin besok untuk yang pemuda dewasa muda yang usianya kuliah dan mulai dunia kerja 20 plus. Kita ada Royal jam 6:30 malam di tempat di Rock Center Entrop. Jadi Bapak Ibu atau para pemuda-pemudi yang rindu punya komunitas, mungkin mulai dari sana dulu, datang ke Royal, bisa ketemu dengan teman-teman dan bisa bertumbuh sama-sama. Itu aja sih. Sekali lagi yang mau komunitas, di belakang ada bapak-bapak ibu yang sudah siap, yang pegang spanduk. Monggo, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Mari tertanam sama-sama. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadahnya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena Tuhan buat semuanya indah dalam kehidupan kami. Kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam setiap kami untuk kami memulai kehidupan kami di minggu yang akan memasuki minggu yang baru Tuhan. Tuhan tuntun kami supaya kami bisa menjadi seperti Kristus, supaya kami bisa memuliakan nama Kristus melalui kehidupan kami. Kau berkati setiap kami pribadi tempat ini. Kami diubahkan pikiran kami, hati kami, sehingga setiap langkah kami bukan bercerita tentang kami, tapi tentang Kristus yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami sehati Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan seluruh jajaran yang sampai ke pelosok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Tuhan dan roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hati mereka. Sehingga mereka memimpin, mereka mengambil keputusan bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena kepentingan Kristus yang harus nyata untuk bangsa ini. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini adalah bangsa yang hebat, bangsa ini akan menjadi jawaban bagi dunia ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini menjadi terang karena Kristus yang menjadi raja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk provinsi Papua, tanah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami masih dalam proses untuk menentukan pemimpin Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan pilih. Dan pemimpin yang Tuhan akan pakai untuk membawa provinsi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami minta roh takut akan Tuhan, roh kasih damai sejahtera sukacita daripada Tuhan, sehingga dia memimpin bukan dengan kehendaknya tapi dengan kehendak Kristus yang jadi, sehingga provinsi ini menjadi provinsi yang maju, provinsi yang menjadi kebanggaan bangsa ini, bahkan provinsi yang menjadi jawaban untuk bangsa ini bahkan bagi dunia. Karena dari tempat ini akan lahir orang-orang hebat, akan lahir orang-orang yang takut akan Tuhan, akan lahir pemimpin-pemimpin yang mengubahkan dunia ini, mengubahkan tanah ini, mengubahkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang memerintah untuk tanah ini, Allah yang berdaulat atas tanah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Apa berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti via online Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan melegakan kehidupan mereka, mengubahkan hidup mereka, membawa mereka kembali kepada hati kasih yang mula-mula, hati yang haus dan lapar terus akan kebenaran firman. Sehingga ke dalam kehidupan mereka bukan bercerita tentang mereka, tapi mereka membawa kebenaran dan menceritakan Kristus, menjadi saksi kemanapun mereka pergi. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat telah dilegakan. Bahkan yang mencari jawaban telah menemukan jawabannya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau pulang dengan damai sejahtera. Kami mau pulang dengan sukacita. Aman perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kami. Supaya kami pulang menjadi saksi Kristus. Kami mau menerima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam Bapa, Putra dan Kudus untuk menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam